Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba membantu teman-teman bagaimana cara mengisi perencanaan dan penilaian e-rapor SMK. Tentunya saya gunakan versi 5.1.0. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja buka aplikasi e-rapornya. Kita masukkan email atau NUPTK, kemudian password, kita masuk. Nah, pastikan teman-teman sudah di mapping. Jadi nama teman-teman sebagai pengajar mata pelajaran apa sudah di mapping oleh operator sekolahnya masing-masing. Ya, kebetulan di sini saya contohkan ini sudah di mapping mata pelajaran agama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi kalau sudah muncul mata pelajaran yang diampu di tahun 2019-2020 semester genap, kalau sudah muncul berarti Anda siap melakukan proses perencanaan dan penilaian. Baik, kita langsung saja kita klik di perencanaan, kemudian rasio nilai akhir. Nah, kalau teman-teman rasio nilai akhirnya itu mau diisi berapa, pengetahuannya 40, 60 ataupun 30, 70 itu terserah dari teman-teman. Di sini saya contohkan saya menggunakan pengetahuan 40 dan keterampilan 60. Kemudian penilaian pengetahuan ya, di sini silahkan tambahkan penilaian pengetahuan sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Kebetulan di sini saya ini teman saya mengajar kelas 11 multimedia. Nah, di sini ada namanya aktivitas penilaian, ya ada UH, UTS, UAS. Sebenarnya ini keliru ya, kalau sesuai dengan K13 itu namanya kalau ulangan harian itu penilaian harian, UTS itu penilaian tengah semester, UAS itu penilaian akhir semester dan lain sebagainya. Tapi karena di sini sudah muncul seperti ini, ya terserah teman-teman mau isi apa. Teknik penilaiannya ya itu ada nilai tertulis, nilai lisan dan penugasan, bobotnya bisa diisi berapa. Nah, KD-nya kita bisa centang KD berapa saja yang kita sudah ajarkan. Agama ini kompetensi dasarnya cukup banyak. Tapi di sini saya hanya mencontohkan 1 KD saja. Karena kalau kita mencentang seluruh KD, misalkan ada 5 KD kita centang, maka kita akan melakukan proses penilaian di 5 KD ini. Jadi kita mengisikan nilai di 5 KD. Tentunya nanti akan dirata-rata. Nah, kebetulan teman-teman kami di sini langsung melakukan proses penilaian secara manual dan diisikan di sini 1, sehingga ya cukup 1 saja yang kami isi. Ya, ini sebenarnya namanya penilaian itu ya dilakukan per KD, tapi kebetulan saya sudah merekap seluruh proses penilaian mulai dari tes lisan, penugasan dan penilaian tengah semester sampai ujian penilaian akhir semester. Itu sudah kami rangkum dan sudah menjadi 1 nilai. Jadi saya cukup memilih 1 saja ya. Saya misalkan di sini saya tulis nilai rapor saja, misalkan pengetahuan. Ini di sini saya pilih tes tertulis, bobotnya saya isi 100 saja ya. KD-nya saya centang 1 saja karena nanti saya hanya akan mengisi satu nilai rekap semua. Simpan. Oke, kemudian kita masuk ke penilaian keterampilan. Kita tambah data. Mata pelajaran, teknik penilaiannya apa? Ya, saya pilih di sini kinerja. Bobotnya saya buat 100 ya. Misalkan ini juga sama dengan pengetahuan ya. Tapi untuk teman-teman yang menilai mungkin lebih dari 1 KD bisa ya. Ini hanya contoh saja. Saya centang 1 KD. Saya simpan. Oke, sudah masuk di sini ya.
Kemudian kita dari perencanaan ke penilaian ya. Penilaian keterampilan, kita lihat kelasnya. Oke, jadi di sini ada beberapa siswa ya, yang nah inilah yang di KD 3.1. Kalau teman-teman mencentang ada 10 KD, maka teman-teman akan mengisi sebanyak 10 KD ya. Tentunya proses ini dilakukan di awal-awal. Tapi karena kebetulan ini hanya contoh, maka saya akan coba mengisikan beberapa siswa yang nantinya langsung kita simpan ya. Oke, silahkan teman-teman mengisikan nilainya ya. Atau bisa melakukan format ya, melakukan unduh format Excel ya. Ini lebih gampang. Kemudian di keterampilan juga seperti itu, kita unduh saja format Excelnya. Oke, setelah kita unduh format Excel, kita buka. Misalkan yang pengetahuan, kita buka. Kemudian yang keterampilan juga kita buka. Nah, ini ada sebanyak 31 siswa. Silahkan teman-teman isikan nilainya. Baik, kebetulan saya sudah mengisi nilai kompetensi dasar ya. Nilai per KD. Untuk pengetahuan saya sudah isi, kemudian keterampilan juga saya sudah isi. Nah, pengetahuan kita langsung unggah. Pengetahuan simpan, kemudian keterampilan unggah, simpan. Oke, berhasil. Kita bisa lihat rekapnya. Oke, masih kosong. Nah, cara untuk melihat rekapitulasi ini, nah untuk menampilkan ini ya, coba saya lihat untuk kelas lain. Nah, ini sudah ada ya. Nah, untuk menampilkan seperti ini, kita ke beranda, kemudian kita klik proses di sini ya, tadi kelas 10 mm, proses, lanjut, generate nilai selesai ya, 31 siswa tersimpan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti proses eksekusi nilai sudah selesai. Kita lihat di monitoring dan analisis rekap nilai, kita ke kelas 10 mm. Nah, sudah ada ya. Tapi masih beberapa nilai yang masih 0 ya. Ini karena memang belum tuntas. Kemudian kita juga bisa melihat hasil analisisnya ya. Pengetahuannya, analisisnya, masih ada beberapa siswa yang mungkin belum sesuai dengan standar. Ini mudahnya e-rapor ya. Misalkan kita lihat yang lain lagi. Nah, ini ya sebaran per individu. SKM-nya 60. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya berikan. Untuk teman-teman yang masih bingung, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar bermanfaat kepada banyak orang. Terima kasih.